Halo Libra, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Libra, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Libra, hari ini kita mengangkat judul yaitu bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Libra bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Libra, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu kedua, di sini ada Two of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Six of Swords. Kartu keempat, di sini kita punya Eight of Pentacles. Kartu kelima, di sini kita punya The World. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ace of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Eight of Swords. Oke. Libra, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bersiaplah, rahasia besar ini akan segera terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Eight of Swords. Nah, di kartu ini menggambarkan, memang akhir-akhir ini kehidupanmu terasa berat. Terasa begitu banyak yang membebanimu. Ya, di mana kamu terjebak dalam keadaan ini, sehingga membuat kamu sulit untuk berpikir lepas, sulit untuk berpikir terbuka. Sehingga ada keterbatasan di dalam berpikir atau menyempitnya pola pandang. Oke? Tetapi hal ini justru ya membuat kamu ingin mencari tahu apa yang terjadi. Ya, kenapa beban saat ini terasa berat? Kenapa situasi dan keadaan seolah-olah selalu tidak berpihak kepada dirimu? Dan kamu mulai telusuri, kamu mulai mencari tahu, dan ternyata ya ada beberapa hal yang terjadi di dalam kegiatan-kegiatanmu. Oke? Seperti adanya kebohongan, seperti adanya persekongkolan yang tidak baik sehingga menyebabkan kerugian banyak orang. Ataupun adanya manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh beberapa orang, oleh beberapa pihak, ya di dalam kegiatanmu. Nah, jadi sepertinya kamu mulai mencari tahu kebenaran apa sesungguhnya. Nah, setelah kamu ketahui jawabannya dan kamu mulai berbicara dari hati ke hati kepada orang-orang, kepada lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan pada saat itu. Dan tentunya tanpa mencari siapa yang salah. Justru mencari solusi yang tepat. Ya, mencari cara-cara terbaik agar bagaimana kita bisa mampu sama-sama keluar dari keadaan ini. Oke? Sehingga masuk akal bagi orang-orang, bagi lingkungan yang ada di sekitarmu yang mungkin dia yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik ini. Oke, sehingga mereka mulai jujur, mulai saling terbuka, ya, mengakui kebohongan, dan ada komitmen bersama, ya, untuk merubah tata cara, ya, merubah kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka selama ini agar menjadi lebih baik, dan ada komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Nah, sehingga sedikit demi sedikit
kegiatanmu, usahamu, pekerjaanmu kembali berjalan dengan sangat baik. Karena sudah ada komitmen, sudah ada perjanjian bersama-sama bahwa harus memberikan yang terbaik ya untuk setiap kegiatan masing-masingnya saat ini. Nah, jadi semakin hari ya kegiatannya semakin lancar, pekerjaannya semakin berkualitas karena sudah tidak ada lagi kebohongan, sudah tidak ada lagi manipulasi, sudah tidak ada lagi permainan-permainan tertentu yang dilakukan untuk membuat kegiatan ini menjadi tidak berkualitas. Nah, jadi inilah mungkin salah satu titik balik di mana perekonomian, di mana finansial kembali membaik. Bukan untuk kamu saja dan tentunya untuk orang-orang yang ada di dalam kegiatanmu. Nah, jadi mungkin inilah salah satu rahasia besar yang mampu kamu ungkap sehingga kamu bisa keluar dari keterjebakan ya, dari beban yang berat ya, dari sempitnya pemikiran dan mulai saling berpikir terbuka, saling berpikiran luas, baik dari kamu maupun dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi dengan kata lain, akhirnya kamu mampu keluar dari keadaan yang tidak baik-baik saja ini, ya, dan mulai menuju keadaan dan situasi yang lebih baik, yang lebih bisa membawa kenyamanan, dan kamu mulai tidak terbebani lagi dengan permasalahan finansial yang terpuruk. Oke? Dan di dalam hubungan asmara, ya, sepertinya kamu mulai mendengarkan orang-orang terdekatmu. Kamu mulai mendengarkan keluarga tercinta, mulai mendengarkan sahabat-sahabat karibmu bahwa ya, hubungan yang hambar, hubungan yang terasa beku ini sepertinya tidak boleh berlangsung terlalu lama. Karena akan ada yang dikorbankan dari permasalahan ini. Tentunya anak-anak, tentunya orang-orang terdekat. Oke, nah mungkin selama ini ada hubungan yang tidak berjalan dengan baik. Ya, kamu dan pasanganmu terlalu disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Sehingga masing-masingnya kurang mendapatkan waktu yang berkualitas, kurang mendapatkan perhatian untuk satu sama lainnya, sehingga beberapa dari kalian sempat ada yang mencari pelarian di luar rumah. Oke, pelarian seperti tempat tongkrong, ya, teman curhat, dan berbagai macam hal lagi. Nah, dari situlah kamu mulai berbicara dari hati ke hati dengan pasanganmu setelah mendengarkan orang-orang terdekat. Akhirnya juga masuk akal bagi pasanganmu tentunya tidak ingin membiarkan hubungan ini seperti ini terlalu lama. Makanya ada komitmen berdua untuk saling menjadi yang terbaik kembali bagi satu sama lainnya dan mulai bisa menyisihkan waktu dengan sangat baik. Tentunya harus ada waktu yang berkualitas setiap harinya untuk di-share kepada satu sama lain. Sehingga mulai ada keharmonisan, mulai ada kebahagiaan kembali di dalam hubungan keluargamu. Jadi hubungan yang hambar, hubungan yang beku, kembali cair, kembali hangat, terasa. Oke, sehingga ya ada semangat baru di dalam dirimu dan tentunya ada motivasi baru ya yang kamu temukan untuk bisa menjadi lebih baik lagi di saat bangun pagi. Nah, jadi setiap harinya kamu akan bisa memberikan yang terbaik untuk setiap kegiatanmu di dalam kehidupanmu. Nah, jadi hubungan yang kembali hangat ya akan berdampak baik untuk kegiatan kamu dan pasanganmu ya agar bisa memberikan yang terbaik lagi untuk memajukan setiap sektornya. Oke? Inilah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama ya. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, kan benar saja ya, akan ada kesuksesan. Ya, kesuksesan, kemajuan, dan peningkatan di dalam setiap kegiatan-kegiatanmu. Karena apa? Karena sudah ada komitmen bersama ya untuk saling ingin memberikan yang terbaik dan membuang jauh-jauh perilaku-perilaku yang tidak baik seperti manipulasi ya, seperti memanfaatkan ya, seperti ketidakjujuran. Nah, inilah yang mampu kalian kubur.
Sehingga komitmen yang baik ini bisa menelurkan, menetaskan ide, menetaskan gagasan-gagasan yang sangat baik sehingga dikolaborasikan, dikerjakan secara bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah kualitas yang sangat baik dari setiap kegiatanmu. Sehingga hal inilah yang menarik peluang, membawa kesempatan semakin terbuka lebar dan berimbas kepada kesuksesan, kepada naiknya finansial secara merata untuk kamu dan lingkungan di mana tempat kamu berkegiatan. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Two of Swords. Ini menggambarkan bingung ya, galau harus memulai dari mana. Nah, jadi tampak kamu sedang mencari keseimbangan di dalam dirimu, mencari keseimbangan di dalam kehidupanmu. Nah, ini mungkin berlangsung di saat kamu pada saat itu benar-benar terbebani, benar-benar terkekang, benar-benar terjebak di dalam situasi dan keadaan yang tidak baik seperti yang tergambar di bottom of the deck tadi, ya. Tetapi kamu makanya terasa sangat bingung, sangat gundah harus memulai dari mana. Oke, ternyata kamu dapati jawabannya di saat kamu bisa berkonsentrasi, bisa bermeditasi, bisa bertanya kembali ke dalam dirimu harus mulai dari mana. Akhirnya kamu temukan jawabannya, kamu dapati jawabannya yaitu memulai dari orang-orang terdekat. Ya, seperti di pekerjaan, siapa yang paling kamu percayai. Ya, siapa yang paling dekat dengan kamu. Nah, dari situlah kamu mulai berbicara, sharing dari hati ke hati. Nah, akhirnya terbongkar. Akhirnya dapat jawaban bahwa memang ada kecurangan, bahwa memang ada yang tidak benar, ada yang tidak beres. Makanya mulai dibenahi secara bersama-sama sehingga ya, kamu bisa keluar dari rasa bingung, rasa gelisahmu pada saat itu dan akhirnya temukan jawaban yang baik untuk memajukan kembali setiap sektor kehidupanmu. Nah, jadi banyak rahasia besar yang akhirnya mampu kamu ungkap dan kamu cari solusi terbaik agar bisa membenahi, menata semuanya kembali. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga, di sini kita punya Six of Swords. Nah, ini situasi yang tidak nyaman ya. Situasi yang tidak nyaman, di mana banyak kemunduran, ya, ada hubungan asmara yang ya bisa dikatakan berantakan, memang tidak sempat hancur, ya, tetapi berantakan, hubungannya terasa hambar. Jadi pertanyaan kamu lagi apa, kegiatanmu hari ini ngapain aja, nah seperti terasa hanya formalitas biasa. Nah, makanya kamu sedang menuju ke arah situasi yang lebih mampu kamu kendalikan, yaitu situasi yang lebih nyaman dan benar saja. Ya, akhirnya kamu temukan kembali kenyamanan di dalam kehidupanmu di setiap sektornya. Oke, tampak di sini kamu sedang mengayuh perahu ya menuju situasi yang lebih baik di mana setelah hujan badai selesai akan muncul pelangi dengan warnanya yang indah. Nah, inilah mungkin pelangi yang indah di dalam kehidupanmu yang akan bersinar kembali, yaitu ada kemajuan secara finansial dan tentunya ada keharmonisan, kehangatan kembali di dalam hubungan asmaramu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Eight of Pentacles. Ini ketekunan ya. Kamu adalah memang salah satu seseorang yang bisa dikatakan memiliki ketekunan yang baik. Ya, di saat kamu terpuruk, di saat kamu sulit, ya, di saat susah, tetapi kamu tetap tekun, tetap gigih menjalani aktivitasmu. Kamu terus berikan yang terbaik, ya, sehingga banyak membawa manfaat baik untuk dirimu pada akhirnya. Di mana kamu banyak menguasai ilmu, menguasai bidang ya kegiatanmu saat ini. Sehingga menjadikan kamu ahli, menjadikan kamu profesional di bidangmu karena ketekunan yang kamu jalankan sampai detik ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The World. Nah, ini kemenangan ya. Kemenangan di dalam setiap sektor kehidupanmu. Kamu mulai memenangkan keadaan, di mana kembali menjadi berpihak, di mana semuanya menjadi lebih baik.
dan mulai memenangkan hati dan orang-orang serta lingkungan yang ada di sekitarmu, ya, di mana kerjasamanya, teamworknya menjadi semakin kompak, menjadi semakin solid, karena ada rasa saling percaya, dan ada rasa saling menghargai, dan ada komitmen yang baik secara bersama-sama untuk memajukan kembali kegiatan-kegiatan ini, dan kamu mulai memenangkan hati pasanganmu, ya, mulai memenangkan hubungan asmaramu yang kembali menjadi hangat, menjadi lebih nyaman dan bahagia untuk kedepannya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan keuangan, menggambarkan finansial yang semakin membaik, semakin kesini akan semakin membaik. Karena apa? Karena peluang, karena kesempatan selalu terbuka lebar untuk dirimu, untuk pekerjaanmu, untuk setiap kegiatanmu saat ini. Nah, jadi tinggal kamu manfaatkan peluang dan kesempatan yang mana yang paling tepat, yang mana yang paling sesuai dengan skill, dengan kemampuan, dengan pengalaman yang kamu miliki. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Libra sahabatku. Dan semoga temanku Libra benar-benar akan mampu, ya, menjadi seseorang yang terus ingin menjadi lebih baik setiap harinya, sehingga kamu akan mampu merubah takdir, akan mampu merubah keadaan setelah ada rahasia besar yang terungkap bahwa keadaanmu terpuruk, bahwa hubunganmu sedang tidak baik-baik saja. Tetapi kamu bisa menatanya kembali, membawanya ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju, serta hubungan asmaramu akan kembali menjadi baik-baik saja dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.